Kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita akan masuk ke penguat bertingkat ya, atau istilahnya disebut dengan kaskade. Untuk command emitter ya, command kolektor nanti, command kolektor, command emitter, command kolektor lain lagi ya. Nah, ini terjadi jika, karena ini preamp ya, pra penguat, di mana sinyal itu sangat kecil, sinyal input itu sinyal sumber ya sangat kecil. Maka jika dia sudah dikuatkan masih kurang juga, maka dia bisa kita gandeng ya dengan satu kaskade supaya sinyal output dari tingkat pertama tadi dikuatkan lagi untuk ke beban atau untuk nanti ke penguat daya ya. Kalau tidak nanti daya yang kita hasilkan itu kecil ya. Nah, ini namanya kaskade. Jadi untuk memperoleh atau menghasilkan penguatan tegangan yang lebih besar atau penguatan daya sebenarnya ya. Karena arus dan tegangan juga akan naik. Buat penguatan bertingkat atau kaskade. Bisa dua atau lebih dari dua. Jadi output dari tingkat pertama, sini dia biasanya langsung ke beban ya, ke beban di RL. Sini biasanya ini enggak, belum ke beban langsung lagi ke penguat tingkat keduanya. Kalau tiga tingkat sama, ini enggak ya RL langsung lagi ke tingkat ketiga dan seterusnya. Ya nanti dari sisi sumber tadi dikuatkan, kemudian dikuatkan lagi dan sampai daya yang kita hasilkan itu besar, tetapi ingat lagi dia tidak cacat. Nah, itu yang penting ya, besar dan dia tidak cacat. Nah, dari segi bentuk gelombangnya, fasanya, jika satu tingkat command emitter itu dia adalah fasa input dan outputnya terbalik fasa dengan input. 180 derajat itu ya. Nah, kalau dia dibalik lagi, jadi dia kembali ke 360 atau kembali lagi ke 6, itu dia sefasa. Jadi dengan penguatan tegangan dan arus yang jauh lebih besar. Jadi setelah dibalik oleh satu tingkat, dia akan dibalik lagi. Nanti kita simulasi, kita lihat misalnya ya. Cuman yang bisa kelihatan itu adalah hanya tegangannya ya. Kalau arusnya dia sama seperti yang kemarin, dia harusnya tidak terbalik fasa untuk command emitter. Nah, command kolektor nanti kebalikannya. Inputnya sepasa, tegangannya dengan output arusnya yang terbalik fasa. Cuman kita tidak bisa melihatnya, tidak ada alat ukur untuk melihat fasa arusnya, adanya fasa tegangan. Jadi dari rangkaian ini, penguatan tingkat pertama itu untuk kemarin ya, jika tidak satu tingkat, jadi RC kecil adalah R kolektor paralel dengan R beban ya, seperti yang di sini ya. Tapi untuk dua tingkat, RC besar ini dia paralelnya bukan dengan beban, karena beban jauh di belakangnya. Dia paralel dengan Z instead tingkat 2, di mana Z instead tingkat 2 adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z inbase. Z inbase-nya adalah beta RE aksen untuk transistor yang kedua. Sedangkan untuk tingkat kedua ya sama dengan satu tingkat ya. RC-nya paralel dengan RF. Nah, ini bebannya ini dia. R1 paralel R2 paralel Z inbase. Ini adalah R1 paralel R2 Z instead. Z inbase-nya adalah beta RE aksen. Sehingga dia R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Jadi RE aksen dicari semacam kemarin ya. Sedangkan tingkat keduanya sudah sama dengan kemarin. Kemudian tegangan inputnya, nah ini dari tingkat pertama sama dia dengan tingkat satu tingkat ya, di mana V-in-nya itu adalah pembagi tegangan antara R paralel dengan RG. R paralel adalah R1 paralel R2. Sedangkan RG tahanan generatornya atau sebut tahanan sum ya. Berapa? Sedangkan untuk V-in tingkat 2 tidak langsung. Apapun yang dihasilkan oleh V-out di sini akan masuk langsung ke transistor tingkat kedua. Tidak ada lagi pembagi tegangan. Jadi dari sisi tegangan dan langsung masuk dari segi beban dia tingkat pertamanya menjadi Z instead paralel dengan Z inverse ini menjadi beban bagi paralel bagi RC tingkat 1. Nah, V ini hanya pada tingkat 1 yang
sama dengan waktu satu tingkat. Sedangkan RC kecilnya tingkat 2. Jadi tengah-tengahnya ini tidak. RC paralel dengan Z instead paralel Z inverse, menggunakan V out tingkat 1 sama dengan V in tingkat 2. Jadi tidak ada yang hilang ya di sini. Kalau sini ada yang hilang kan. Karena ini R2 ini. Nah kalau nggak ada R2 ini ya, ini beban kita malah rusak. Tegangan kita ya, tegangan input kita malah rusak. Maka ini R2 ini penting. Karena ini ada tegangan DC-nya kecil, ada tegangan AC ya. Ini tegangan DC. Nah itu dia. Ya, RC. Ya, penguatan tegangan tingkat pertama adalah RC. Jadi kan RC kecil dibagi dengan RE aksen kemarin kan. RC kecilnya adalah RC tahanan kolektor paralel dengan Z inverse tingkat 2. Jadi start ya. Start tingkat 2. Jadi start tingkat 2 itu adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z inverse. Mana Z inverse-nya adalah beta RE aksen tingkat 2. FC paralel kan? Ini rangkaian AC-nya. Sehingga AV-nya sama dengan ini RC paralel Z instead dibagi dengan RE aksen tingkat 1. Di mana RE aksen tingkat 1 itu adalah V tegangan 25 sampai VE-nya 25 sampai 50 volt dibagi dengan arus emitter DC tingkat 1. Jadi kita harus DC-nya, harus IE-nya ya. Di sini juga nanti untuk dapatkan RE aksen tingkat 2 dicari dengan 25 sampai 50 PBI ya dibagi dengan arus emitter DC transistor yang kedua. Nah, itu dia ya. AV-nya nih. Atau disingkat RC kecil, RE aksen. Nah, tingkat 2 juga sama seperti itu. Nanti dia RC dibagi dengan RE aksen tingkat 2. Di mana RC-nya adalah RC kecilnya, RC paralel dengan RE. Tingkat 2 sekarang ya. RC-nya sama dengan satu tingkat. Karena tidak ada lagi beban di belakang. Bebannya hanya beban RL. Tidak ada lagi penguat di belakangnya. Kecuali tingkat 3. Nah, berarti di sini dia nanti RC besar paralel dengan Z instead tingkat 2. Dan begitu seterusnya ya. Ini kita ambil 2 saja contohnya. Nanti untuk simulasi sambil 3 ya. Ya. Penguatan tegangan tingkat 2-nya adalah RC paralel RL atau RC kecil dibagi dengan RE aksen tingkat 2. Sehingga penguatan totalnya bukan AV2 ditambah AV1 atau AV1 tambah AV2, tapi adalah AV1 dikali AV2. Jika AV itu lebih besar dari 0, sehingga perkalian akan lebih besar kan? Ya adalah perkalian, jadi sangat besar. AV1 dikali AV2. Nah, di mana kemarin, oh ini kan 100 AV-nya kemarin. Nah, tidak, karena bebannya sudah berbeda. Kemarin hanya RL, sekarang dia adalah bebannya bertambah. Ya, sehingga nanti dia akan ingat paralel semakin besar, nah, dia akan mendekati yang kecil. Sehingga nanti penguatan tingkat satunya tidak sama dengan penguatan tingkat 2 karena bebannya berbeda. Ini bebannya RL, RC paralel L ya, sedangkan sini dia RC paralel Z instead. Yang instead adalah R1 R2 paralel beta R. Dimana nanti betanya cukup besar ya 100, RE-nya dalam ohm ya, itu kan bisa cukup besar ya. Nah, kita ambil contohnya. Ini kita ambil yang minimal ini ya, PBE-nya minimal. Berapa penguatan tegangan AC tingkat pertama dan tegangan output tekanan beban RR sini ya. Dan rangkai penguat kaskade di bawah. Soal ini tadi. Nanti ada 2 cara untuk membuat tegangan output terakhir. Bisa kita AV tadi, AV1 kali AV2, itu AV total, dikali dengan VB. Atau nanti AV1 dicari, ya, V tinggal 1 dicari, di mana V tinggal 1 adalah AV1 dikali V in, kemudian AV tingkat 2 dicari, kemudian V in ini dikali V output ya, dikali dengan AV tingkat 2. Hasilnya AV1 dengan AV2 dikali, hasilnya akan sama. Nah, kita coba nanti, dua-duanya kita coba. Nah, yang pertama, kita cari dulu, sama ya, RE aksennya. Untuk mendapatkan RE aksen kita cari tegangan ini. Baru kita cari RC kecil. Apakah tingkat 1 atau tingkat 2. Nah, di sini dia transistornya sama. Nah, kenapa dibuat sama? Supaya nanti karakteristiknya sama ya. Kalau berbeda nanti, walaupun kita besarkan, nanti cacat, itu sayang ya. Kan biasanya dibuat sama supaya karakteristiknya sama. Kita tahu titik kerjanya berada di mana untuk
tahanan yang sama gitu ya, walaupun nanti ada sedikit perbedaan karena beta ini belum tentu persis sama-sama 100, sama-sama 200 gitu ya. Sehingga pasti juga ada bisa berbeda, tetapi dia tidak terlalu jauh. Nah, kalau transistornya berbeda, R1, R2, RC-nya pasti berbeda, nanti akibatnya nanti kita agak susah ya memprediksi, menghitungnya. Dari simulasi akan lebih cepat. Nah, cari sama dengan tingkat pertama. Pada saat tegangan DC, kapasitor terhubung singkat tegangan DC ke ground, sehingga rangkaiannya akan berubah seperti yang di bawah. Masih sama dia untuk C-nya. Karena di sama di atas, lihat ini sama. R1 tingkat pertama sama dengan R1 tingkat kedua, 10 kilo. R2 tingkat pertama sama dengan R2 tingkat kedua, 2,2 kilo. RC tingkat pertama sama dengan RC tingkat kedua, 3,6 kilo. RE tingkat pertama sama dengan RE tingkat kedua, 1 kilo. Beban yang berbeda ini, ini punya RG, ini tidak punya RG. Yang kita kasih rugi. Ini karena pembagi tegangan, itu tidak ada langsung kan. Kemudian, di sini dia bedanya di situ. Nah, dengan DC-nya sama, berarti kita cari di sebelah sini atau sebelah sini ya. Kalau diputus nih kan, putus. Kalau ADC ya, putus juga ini ya. Putus. Yang dapat kita nanti harus isinya sama dengan yang kemarin ya. Jadi IE-nya adalah PBB dikurang PBE dibagi dengan RE. Karena PBB-nya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan PCC. 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah 10 volt. Ini dapatnya 22, ini 12. Kalau 24 ini 2. Ini sangat sampai 24 dan 22. Tapi 1,8. Sehingga PBE-nya dapat, PBB-nya dapat, sehingga nanti RCE-nya dapat. Ideal. Nah, kalau kita cari ini betanya ada ya, bisa kita hitung ya. Cuma kan, R1, R2-nya sama ya, 1,8. 1.800 dibagi 100, dapatnya 118 ohm. Dibandingkan dengan 1 kilo ya, pengaruhnya kecil ya. Nah, kita ambil yang sederhanakan saja. Ini ya, IE-nya PBB dikurang PBE, saya ambil di bawah langsung aja ya, sekaligus, dibagi dengan RE. 1,8, 0,7 bagi 1 kilo dapat sama. Gimana kalau kita menghitung yang, karena betanya ada tadi 100 ya. Ini RB-nya, nah RB-nya adalah ini tadi, yang dia paralel kan, R2 paralel dengan 2,2 kilo dikali 10 kilo dibagi 2,2 kilo dikali 10 kilo, dapatnya 1,8 kilo. Sama dengan ini 10 ya, ini 10 kebetulan ya, sama. Tapi kalau ini 12 itu akan berbeda. Dia tetap dapat 10 kilo, ininya berbeda. Jadi dapat 1,8, nah berarti kita ditambahkan di sini. Yang ininya ya, PBB dikurang PBE dibagi RE ditambah RB dibagi beta DC. RB-nya dapat 1,8 atau 1.800, betanya 100 ya 1,8 bagi 100 dapatnya 18. Jadi ini dibagi 1018. Ya dapatnya ya 1,0 udah kemarin kita hitung ya. Yang ininya kemarin. Nah, cuman betanya berbeda ya. Kemarin kita lihat sebentar. Nah, ini dia. Ini kebetulan 15 ya dapatnya ya, 1,8 dengan 120. Kalau itu 100 ini lebih besar. Dapatnya 1,08 juga pakai belakangnya aja yang ini ya. Kita bulatkan juga 1,1. Enggak, pengaruhnya kecil ya. Hanya kita abaikan saja, ambil pendekatan ideal. Ini tadi ya. Harusnya kan di bawah 1,1 ya, 1,08. Di bawah 0,84 ya, kalau 15. Dapat IE-nya 1,8. Kalau ini kita gunakan. Tambah RB dibagi dengan beta DC. Semakin besar beta DC-nya, semakin kecil pengaruh R1 per R2. Nah, sehingga tahanan dioda emitter tingkat 1 dulu ya, tingkat 1 adalah PBE-nya tadi 25 milivolt dibagi dengan RCE yang kita dapatkan. Dapatnya 22,7. Karena transistornya sama, tahanan R1, R2, RC, RE-nya sama, betanya sama, maka RE aksen 1 sama dengan RE aksen tingkat 2. Nah,
22,7 juga ya. Nah, sekarang kita, karena masih tingkat pertama nih, impedasi input basisnya atau Z inverse, ini boleh kita langsung nanti impedasi tingkat ya. Instead adalah R1 paralel R2 paralel beta RE. Ini kita urai dulu aja, boleh. Impedasinya adalah beta tingkat 1 dikali dengan RE aksen tingkat 1. Mana RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2 ya. Nah, di 100 ini diambil yang minimal nih ya. 1 dikali 22 dapat 2,27. Kalau maksimalnya kan 400 nih. 100 sampai 400. Ambil minimal. Ya, impedasi input tingkat pertamanya, ini sama dengan satu tingkat ya, ada bedanya untuk impedasi input tingkat ya. Nanti RC kecilnya yang berbeda. R1 paralel R2 tingkat pertama ya, diparalelkan Z inverse. Z inverse tingkat 1 ini dia 22, 2,27 kilo. Di mana 22 RX-nya dikali 100 beta ini. Ya, 10 kilo paralel 2,2 kilo paralel 2,27. Hasilnya nanti pasti di bawah 2,2. Nah, ini kan dapat kemarin kan, ini dengan ini dapatnya 1,8 kan. Contoh yang kemarin ya, kita lihat contoh yang kemarin. R1 paralel R2. Ya, R1 paralel R2-nya, R1 paralel R2. Dapat 1,8 kilo ya. Kemudian paralel dengan Z in base. Jadi base-nya 2,27. Pasti dia di bawah. Ini besar kan 2,27 ini. Pasti di bawah sini. 1,8 dikali 2,8 lebih kurang 1 kilo, 1 kilo lebih sebenarnya. Ya, ininya sebentar saya cek. Itu pembulatan ya. Jadi stepnya, jadi step. Nah, 1004 ya, 1004. Makanya kita bulatkan saja ke 1 kilo ya. Ini nggak pas 1 kilo kalau kita hitung ya. Ya. Beda 1,004 kilo atau 1004 ohm. Nah, kita bulatkan aja. Jadi satu. Jadi Z tingkat 1 ini dia sama dengan Z tingkat 2 karena R1-nya sama, R2-nya sama, Z inverse-nya sama, karena betanya sama, reaksinya akan sama tadi kan. Nah, jadi Z inverse sama, Z inverse sama. Nah, RC yang berbeda. Ini ya kalau ini sama, berbeda juga. Input dia langsung ya, kalau ini dicari dulu. Sehingga tegangan input yang masuk ke transistor tingkat pertama atau ke input adalah membagi tegangan dari 1 kilo dengan 600 ohm. Jadi kita hitung 1 kilo dibagi dari step dibagi dari step tambah RG dikali VG-nya. VG-nya berapa tadi? 1 mili ya, ini kecil ya. Jangan 10 seperti kemarin ya. Ini 1 mili aja masih bisa cacat kita nanti. Kita lihat simulasinya ya. 1 kilo dibagi 1 kilo tambah 600 atau 1600 ya, dapatnya dikali 1 mili dapatnya 0,625 mili. Dari inputnya, dari sumbernya 1 mili. Kemudian Z inverse tingkat 2 sama dengan Z inverse tingkat 1. Karena transistornya sama, karena Z inverse itu adalah RE aksen dikali beta. RE aksen itu berasal dari VBE dibagi RE aksen tingkat 2. Di mana RE aksen tingkat 2 sama dengan RE aksen tingkat 1. Sehingga 25 milinya volt dibagi dengan arus IE yang sama. Dapatnya 22. Kita copy yang ininya nanti dulu. Ya, lihat. Sama. Satu sama dengan Z tingkat 2. 22,7. Kemudian Z tingkat 2 sama juga sebenarnya dengan Z tingkat 1. R1-nya sama kan, R2-nya sama, Z indeksnya sama ya, hasilnya sama. 10 kilo dengan 2,2 kilo dapat 1,8 kilo. 1,8 kilo
paralel dengan 2,7 dapat 1 kilo. Walaupun ini 1004 tadi ya, bukan pas. Ya, impedansi bukan beban tingkat pertama. Nah, RC-nya yang berbeda. Ini berbeda ya. RC tingkat 1 dengan RC tingkat 2 itu berbeda. Tingkat 1 dulu. RC tingkat 1 dia paralel dengan Z instead tingkat 2. Z instead tingkat 2 dapat ini kan? 1 kilo. 3,6 kilo paralel dengan 1 kilo. Hasilnya pasti di bawah 1 kilo. 3,6 kilo dikali 1 kilo dapatnya 3,6 mega ohm kuadrat. 3,6 ditambah 1 kilo dapat 4,6. Dibagi dapatnya kilo, mega dibagi kilo jadi kilo. Nah, kemudian 3,6 dibagi 4,6 dapat 0,783. Dikali 1000 tadi menjadi kilonya ya, menjadi 783 ohm. Di bawah 1 kilo ya, kecil. Karena RC satunya kecil, akibatnya apa? Jadi penguatannya akan lebih kecil karena RE aksennya sama. RE aksennya berapa tadi? Dapatnya adalah 22, kita lihat di atasnya. Nah, 22,7 kan? Dengan RC-nya kemarin di atas 1 kilo, sekarang dia dapatnya hanya 780. Sehingga penguatan tegangan tingkat pertama, misalnya RC, tahanan kolektor tingkat AC tingkat 1 dibagi dengan tahanan emitter AC tingkat 1. 783 dibagi 22,7 dapatnya 34. Kemarin lebih 100 kan? Dan bebannya berbeda. Bebannya berbeda, ya bebannya ini adalah Zatinstad, bukan RC-nya. Kalau RC-nya ini besar, dia kan RC besar, RL besar, sehingga dia akan dapatnya lebih ya. Di bawah inilah, di bawah kecil. Nah, ini dapatnya di bawah 1 kilo kan, sehingga dia dapat 34. Nah, ini untuk cara pertama nanti mencari penguatan berapa sih tegangannya. Ini boleh nggak dicari, tapi ini nanti ada 2 cara, makanya dua-duanya saya buat. Pertama, HV31 adalah isi ini satu tadi kan, ditambah dengan PI-nya. PI-nya dapatnya adalah tadi 0,625. Sehingga nanti HV ininya, V-out-nya ini ya, divisi 1 itu V-out tingkat pertama. Divisi 1 atau V-out tingkat pertama sama dengan HV dikali PI. PI-nya dapat 0,26 tadi, penguatannya dapat 34. Sehingga dapatnya output tingkat pertama adalah 21 milivolt. Dari input tadi 1 mili ya. 1 mili ya. Nah, di tingkat pertama sini dia. Nah, di sini lah ya kita lihat. Nah, output di sini nih, tegangan ini ke sini, dapatnya adalah sudah 20 mili. Tadi 20 berapa ya? 21. 21 setengah lah ya. Setengah. 1,6. Ini. Tadi baru 1 deh kan? 1 jadi 1. Nah, dikuatkan lagi ini akan jadi besar kan? Tadi 1 aja jadi 21. Ini dia kuatkan lagi. Nah, kita hitung lagi yang kedua. Ini boleh langsung nanti ya. Ini cat dua-duanya semua. Nanti terserah. Kamu mencari ininya lewat PIN tingkat 1, PIN apa? VO tingkat 1 dan VO tingkat 2, baru nanti dikalikan boleh. Ini dapat penguatan ya, tingkat pertama. Soalnya tingkat pertama dapatnya dari sumber 1 mili yang masuk 6,25, hasilnya outputnya 21,5. Ya kan? Itu baru separuh jalan dia ya. Nah, tingkat kedua kita cari lagi. Kanan kolektor tingkat kedua. Ini sama dengan satu tingkat. Karena langsung ke beban ya. Kecuali nanti 3 tingkat, itu baru kita hitung lagi. Bebannya berbeda. Jadi R tahanan kolektor tingkat 2 adalah RC paralel dengan RL. 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo, dapatnya sama dengan kemarin. 3,6 kilo dikali 10 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 10 kilo, dapatnya 2,65. Nah, RC-nya besar kan? Dengan tadi ini RC-nya kecil. Nggak sampai 1 kilo. Ini dia 2 kilo lebih, 2,5 lebih ya. Ya, di mana RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2. Karena kenapa? Karena R1-nya sama dengan R2-nya, RC-nya sama dengan RE-nya sama, sehingga emitter DC-nya juga sama. Dan PBI-nya juga sama, sehingga nanti dia RE aksennya sama kan? Aksen sama. Coba dulu. RE
sama dengan aksen E2. Nah, sama dengan 22,7. Nah, sedikit ya. Jangan terjauh. Aksen satu sama dengan RE aksen tingkat 2, di mana besarnya adalah 22,7 ohm. Sehingga akan kita dapatkan penguatan tegangannya saja. Lihat. Ya, AV atau penguatan tegangan tingkat kedua adalah RC, tahanan kolektor AC tingkat 2 dibagi tahanan emitter AC tingkat 2. Di mana tahanan kolektor AC tingkat 2, ini tadi sama dengan satu tingkat ya, 2,65 kilo atau 2650 dibagi dengan 22,7 ohm. Dapatnya 117 sama 100-an ya. Nah, tegang outputnya diambil dari tegangan ini tadi nih. Tegangan input tingkat 2 atau VBE. VB tingkat 2-nya sama dengan tegangan kolektor tingkat pertama atau Vout tingkat 1. Di mana AV dibagi sama dengan Vout per VB tingkat 2 sehingga nanti Vout-nya tingkat 2 ya. 2, tingkat 2 nih ya. 2 sama dengan 117 dikalinya dengan, nah dikalinya adalah dengan output tingkat pertama. Sehingga Vout tingkat kedua adalah, atau Vout totalnya ya, atau Vout akhir adalah penguatan tegangan tingkat kedua dikali dengan tegangan tingkat keduanya. Karena penguatan 117 di mana dikali dengan Vout tingkat pertama atau Vin tingkat kedua. Nah, ini ya, kedua ya. 1,6 dapatnya 2520 mili atau 2,5 volt. Cara pertama. Cara lainnya adalah AV totalnya. Kita cari. Penguatan tegangan tingkat pertama tadi dapatnya 34,5 tadi kan, 34,5. Tegangan, penguatan tegangan tingkat kedua dapat 117, kita hitung menjadi 34,5 dikali 117 dapatnya 4.337 kali ini ya, makanya nggak dibuatkan besar sekali. Sehingga nanti VA akhirnya adalah AV total dikali dengan Vin. Vin tadi adalah 0,625 mili ya. Ini kan sudah besar, 21 kali 117. Berarti dia 4.000 totalnya tadi, AV-nya, AV total ya, AV1 dikali AV2, 4.037 dikali 0,62 mili volt, sampainya sama, 2.520. Mau cara pertama atau cara kedua boleh. Cara kedua, dapat penguatannya, PO-nya nggak usah dihitung. Tapi VN tetap ya, karena nanti VN. Dapat AV tingkat kedua, udah baru dihitung. AV tingkat pertama dikali AV tingkat kedua dikali dengan VN-nya. Jadi hanya satu kita VN. Kalau sini kan VN dihitung, PA tingkat kedua juga dihitung. Nah, terserah kita mau cari yang mana. Ya, PA tingkat pertamanya kan dihitung dulu. Ini dapat
satu. Nah, boleh ini nggak boleh kita, oh dapat AV-nya udah dapat, udah. Berapa? 34, udah. Kemudian VE-nya ditunggu tadi ya, VE ini tahu ya. VE tadi mana dia? 0,6 tadi ya. Ini dapat VE tetap ya. Ini mau cara pertama, cara kedua VE tetap. Nah, kalau cara kedua, berarti setelah dapat ini, nah ini nggak perlu. Ini nggak perlu. Langsung ke ini, tingkat kedua. Dapat 117, baru dikali. AP31 dikali AP tingkat 2 dikali dengan V in. Ya. Ini V in tingkat 1 ya. Totalnya sama. Nah, kalau cara yang pertama tadi, kita tidak perlu menjadi AV totalnya. Karena masing-masing AV sudah dikali dengan V in-nya masing-masing. V in tingkat 1 atau V in tingkat 2. V in tingkat 1 adalah pembagi tegangan tadi. V in tingkat 2 adalah V out tingkat 1. Tidak dihitung tuh. V in tingkat 2-nya ya. Sama dengan V out tingkat 1. Totalnya dia 2. Ini dengan volt ya. Dengan volt. 2 volt. Ini V-nya kecil nih. 2 volt. AC nih ya. Besar. Itu dia. Nah, kalau kurang lagi, nah, masih kurang nih 2,5 volt, masih kurang Pak, umpamanya ya. Tapi ini udah cacat nih, kita lihat di simulasi nanti ya. Kita tambahkan lagi, sekali lagi. Jadi 3 transistor. Sehingga nanti sinyalnya kembali lagi. Ini dikebalik di sini, dibalik nih sama sepasa ya. Output dan input kebalik di sini sepasa. Kalau kita tingkatkan lagi menjadi 3, dia outputnya kembali lagi pasanya. Cuman kembali fasa ya, cuman dia akan menjadi sangat kuat. Nah, nanti kita akan saya lihatin nanti simulasinya satu tingkat, nanti baru saya buatkan yang 2 tingkat ya. Baru nanti kita untuk simulasi 3 tingkat. Nah, sebelum masuk sini ya, saya ambil satu lagi dulu ya. Sehingga nanti lihat dia ya, itu 1 mili itu sudah cukup besar itu ya. Apa namanya, input itu. Kemarin kan kita satu tingkat ya. Terus kita istirahat ya. Kita tunggu dulu untuk mengambil contoh simulasinya ya. Kemudian ada sempat saya tampilkan kemarin sedikit ya. Nanti kita ulang lagi nih. Review lagi. Ini yang tingkat pertama dulu. Inputnya kemarin berapa nih? 10 mili nih ya. Saya lihat dulu ya ini ya. Contohnya benar berapa. Dibiarkan. Ini gimana kalau 3 tingkat, 4 tingkat ya. Itu mudah dia ya. Tinggal ditambahkan. Tapi ingat tidak boleh cacat ya. Jadi kalau udah mau cacat berarti kita harus pakai penguat daya yang transistornya besar ya. Berapa di kemarin yang 1 tingkat dulu ya. 2 mili ya ini ya. Ini bukan. Oh, iya benar nih ya. 50. Ini 50 ada 2 kali ya. Ini sama. Ini yang tanpa RG ya. 2 mili volt ya. 2 mili volt. 2 mili yang ini ya. Satu ini besar nih ya. Kita lihatin aja dulu. Baru yang kita ambilkan yang ininya ya. Satu ini dulu ya. 2 mili volt ya. 10 dia masih bisa. Jadi kita lanjutkan habis ini. Itu kita maksimalkan berapa. Yuk.
masih belum ini kok jadi kecil. Outputnya yang merah itu outputnya. Oh, ada. Ini angka, makanya ini outputnya nggak ada. Ya. Jadi nggak putus dia tadi itu karena kita kasih port meta. Pasanya terbalik jadi ya. Di dalam 2 mili ini 50 ya. Makanya itu besar. Nah, kalau 2 mili tadi kita, nah, 2 milinya kita jadikan ke kaskade, ya dulu, bentar, sebelum gua. Kan kita naikin lagi masih bisa. Ini saya taruh 5 mili ya, inputnya ya. Belum cacat itu, 5 mili. Ya, kalau input ya. Sebelum ya, di sini. Nah, tapi, nah, kaskadenya, ini kan kita yang nambahkan, ini kan kita berikan, kita dapat tegangan dari radio, gitu ya, dari antena sekian. Nah, ini kita ambil 1 mili saja. Jangan kan 2 mili tadi kita ambil 2 mili. 2 mili saja, ininya kilo ya, yang berubah. Ini milivolt. Sama dengan yang tadi ya, misalnya 5 ya, 2 saja yang aslinya. Yang 5 aja dengan cacat yang pertama ya. Ini 2 saja ini. Ya, nah, ini takutnya kok, ya kan. Oh, 2 mili tadi ya. Ya, cacat. Berapa tadi itu ya? 2 mili aja cacat. Apalagi 5 tadi ya. Di sini. Nah, udah sinus, bawahnya sinus. Ada sama dengan ini. Nah, ini kan 2,5 kotak, 2 kotak lebih, ini harus 2 kotak lebih. Ini udah kepotong. Nggak nambah lagi dia. Jadi artinya apa? Jika input kita sebesar ini, tadi ya, jika kita input kita sebesar 2 mili, tidak bisa kita kaskade yang rangkaian ini. Artinya apa? Ini harus kita turunkan inputnya. Atau kita ganti transistornya yang lebih. Tapi biasanya inputnya kecil. Hanya perlu kaskade. Jadi dia di bawah 1 mili biasanya. Ya, 1 mili saja nih. Yang kaskade masih masih ini nih. Masih 1 mili kan. Walaupun tidak separah tadi ya. Karena berapa tadi? Pengalihan 4.000 kali ya. Input apa? Ya input dengan output 4.000 kali. Ini dari keturunkan separuh kan. Masih cacat, tapi sudah jauh lebih bagus ya. Tapi ini masih cacat. Sepasang ya. Nah, jika gimana kalau 3 atau ini ya. Nah, sekarang kita istirahat dulu. Setelah maghrib 10 sampai 15 menit ya. Itu kita istirahat. Lanjutkan lagi. Sekarang simulasinya dulu kita lanjutkan. Baru kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Ini tadi satu saja dia udah cacat ya. Ini saya turunkan lagi 1,5 ya. Setengah mili baru dia pas. Jadi outputnya kira-kira ya 2 milivolt ya. Kalau tadi ini pas saya input ya. Ada tadi satu itu kan dia akan cacat ya. 0,65 inputnya atau satu sumbernya ya.
Ini saya ambil setengah aja, berarti dia dari input ya setengah, tapi outputnya nggak sampai apa, sumbernya yang setengahnya. Ini ke sumber ya saat ini. Tidak ke sini sumber ya, sampai setengah. Dapatnya sekitar 2 mili ya. Oh, nggak cacat. Nah, kalau yang kita hitung tadi itu kita belum mempertimbangkan apa namanya kepotongnya ya. Itu yang penting dia sekitar segitulah maksimalnya, tapi dia tidak ternyata nggak sampai ya 2,5 tadi, tapi dia akan kepotong. Kita ambil satu ya sumber ya, ini kan sumber ya sama sumber ya. Ambil satu mili, nanti dia akan sisi outputnya itu akan potong. Nah, ya tidak sama kan? Ya, baru kelihatan ya. Di atas segala rata, harus ini sinus ya. Sepasang tapi ya. Makanya kita turunkan tadi. Nah, nanti berapa besarnya ini nanti ada sendiri kita. Berapa peak to peaknya yang boleh ya dari puncak ke puncak ya. Karena AC itu kan puncak ke puncak. Oh, puncak atasnya saja yang sinus, di bawahnya tidak, itu nggak boleh. Juga seperti ini. Positif sinus, negatif juga sinus. Gelombangnya ya, gelombang sinus ini juga. Mulus ya. Nah, bisa makanya nih kecil. Nanti ada perhitungan. Kalau ini secara simulasi bisa, oh kita turunkan kalau 0,6 berapa masih udah masuk enggak gitu ya. 0,6 nanti dikali. Nah, berarti kan coba-coba nih. Nanti maksimalnya berapa. Ini sudah mulai tapi masih nah, kurang sedikit ya. Nah, gimana kalau sinyalnya lebih kecil lagi yang kita dapatkan? Berarti kita sekali lagi. Ini sebut sampai 3 tingkat aja ya. 3 tingkat ini jangan kita buat satu tadi ya. Ini sebut mikro. 0,01 ya. Kalau 100 kan. Ini 10 mikro. Kalau sebut tadi 0,5 mili tadi kan. Nah, itu aja dicacak lagi. Nah, dia fasanya akan kembali terbalik. Ini yang sama ya. 3904, 3904. R1-nya sama 10, ini 10, ini 10. RC-nya 3,6, 3,6, 3,6. R1-nya 2,2, 2,2, 2,2. RE-nya 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Ya sama semua ya. Nah, kita sudah sama dengan R1, R2, RC, RE sama. Ya RE-RC-nya akan sama. Walaupun dalam kenyataannya, ya walaupun strukturnya sama, belum tentu betanya persis sama ya. Dalam perhitungan nggak mungkin kita buat berbeda-beda. Ini dalam mikro saya buat. Buat dulu 10 kalau 100 mikro atau 0,1 mili tadi, ini 100 itu. Nah nanti dia penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua dikali penguatan tingkat ketiga. Nah, dia sangat besar. Nah kalau kita buat yang besar, dia dalam jadi 10 mikro. Ya. Nah, 100 ya. Ya kecacar upahnya nih ya. 100. Ini masih dalam kok. Nah, lihat di atasnya. Atas bawah mana kan? Kita coba 50 ya. Tapi kalau ini biasanya yang emang diberikan ya, bukan kita yang ngatur ini ya. Masih ya. 50 masih cacat. Bagian atas sama dengan waktu 1 mili tadi untuk yang kaskade yang dua. Ini tiga tingkat. Jangan langsung drastis, kita coba lagi. Umpamanya 25 dulu. Mikro ya, 25 mikro ya. Bisa buat 25 dulu. Ini sudah mulai ya, tapi masih sedikit lagi. Coba aja 15 atau 10 ya. Supaya Indonesia benar-benar aman data kita. 15 dulu. Inputnya. Sama atas bawah kan. Ini input sama. Dia terbalik fasa lagi kan. Kalau dua kaskade
dia sepasang, output dengan input, sama-sama saya turunkan ya, sama-sama atas ya. 3 tingkat, diterbalik lagi, positif, ini negatif. Merah positif dan negatif. Sama dengan 1 tingkat. Nah, itu dia. Jadi yang ganjil 1, 3, 5 gitu ya, dia pasti akan terbalik fasa. Sedangkan kalau dia genap 2, 4 gitu, 2 tingkat, dia akan sefasa. Cuma dia semakin banyak tingkatnya, penguatan semakin besar. Biasanya ini setelah cukup besar, nanti baru dia masuk penguat daya. Itu di pre-M ya, baru pre-M. Itu dia kita untuk menguatkan daya jika masih kurang. Untuk command emitter dulu ya. Nah, kemudian kita masuk ke swam amplifier. Maksudnya apa di sini? Ternyata yang penguat kita tadi itu dia walaupun udah bisa dikuatkan ya, kurang ditambah lagi, kalau kurang lagi, tetapi dia itu tidak stabil. Bisa dia berubah-ubah. Kadang udah lepas, nanti penguatannya naik lagi atau dia turun terlalu jauh. Akibat apa? Ada tiga variabel yang membuat dia itu tidak stabil atau dapat berubah-ubah. Pertama adalah arus yang tidak bergerak. Resistance current. Karena ingat daya itu adalah tegangan kali arus ya. Perubahan suhu, ingat lagi di karakteristik transistor. Naik suhunya dia juga berubah kan. Nanti termasuk naik arus IC-nya juga akan berubah. Kan? Suhu naik arus IC akan berubah. Penguatan akan berubah. Kemudian pergantian transistor yang sejenis membuat betanya kan tidak akan sama. Karena range ya. Kalau umpamanya 2N3904 itu kan dia dari range 100 sampai 400. Dapat yang 100 baru transistor kita ubah yang sama belum dapat lagi 100 lagi. Dapat yang 200 umpamanya kita ubah belum dapat 200, bisa lebih bisa kurang. Kalau yang berbahaya itu kalau lebih ya. Kalau kurang, mari kita dapatkan nilai yang kurang tidak merusak ya. Yang merusak ini kalau lebih. Daya besar nanti akan merusak beban. Nah, sehingga ini dia harus kita atur supaya jika terjadi kenaikan yang drastis, dia akan sebelum ke beban ya. Tapi kalau udah sampai beban itu akan rusak dulu. Nah, kita jangan sampai dia rusak. Ya, jangan sampai dia rusak. Nah, untuk itu sebelum dia rusak, kita harus turunkan dulu. Nah, itu kalau kamu belajar di dasar sistem kontrol, itu namanya umpan balik. Jadi umpan balik itu tujuannya, walaupun dikontrol nanti dia supaya stabil ya, sama. Jadi karena motor itu waktu dia di starter, itu dia tidak langsung stabil. Itu dia akan ada semacam perubahan. Ya. Kayak gelombang gitu ya, turun naik, turun naik, turun naik. Nanti baru dia stabil. Nah kalau di sini dia, jangan sampai dia naik duluan. Makanya kalau di motor nanti kita perlu arus yang besar. Starter motor itu besar gitu ya. Karena kamu harus kuat ya. Starter motor itu harus besar. Kenapa? Karena dia menggerakkan dari yang diam menjadi bergerak. Sehingga perlu arus yang besar. Kalau tidak arus besar, berarti dia dayanya cukup. Sehingga umpamanya motor kita 1 kilo, dayanya itu kita untuk starternya harus jauh lebih besar dari 1 kilo. Dayanya. Kalau tidak, dia tidak bergerak. Tapi nanti setelah dia bergerak, dia akan turun. Nah, itu dikontrol. Nah, di sini juga seperti tidak boleh dia langsung besar. Nanti apa? Beban kita itu berusak. Jadi sebelum dia rusak, dia dinormalkan dulu. Nah, dengan amplifier ini ditambahkan dengan namanya tahanan swam, membenamkan. Swam itu ya membenamkan. Tujuannya. Swam amplifier. Jadi dibenamkan. Jadi dibenamkan adalah pengaruh betanya karena beta ini yang berubah. Perlu betanya berubah. Pergantian sistem betanya berubah. Harus betanya juga. Nah, harusnya akibat dari beta berubah ya. Kita benamkan sehingga dia waktu dia akan output keluar, dia dikembalikan dulu umpan balik di sini. RE di sini berarti menambah pembagi yang itu arus ya, akan mengurangi arus IE. Arus IE berubah, nanti dia turun, nanti arus IB juga. Kenapa? RE ini IE-nya naik, ya kan? VE akan naik kan? VE naik, tentu PBB dikurang PBE dia kan, IB-nya akan turun. IB turun, IC akan turun, IC turun, IE akan turun lagi.
VE turun, VE akan turun lagi. Sehingga dia akan normal lagi. Sebelum dia ke beban. Setelah normal ke beban. Jangan sampai setelah IC naik, IE naik kan, otomatis IE naik, IC naik. Kalau tidak ada ini, ya udah, beban akan langsung dapat arus yang besar, daya yang besar, beban akan rusak. Nah, jadi ini ada umpan balik. Di sini ada tahan RE, IE naik gitu kan, di sini. VE juga akan naik kan. Nah, kan IE, VE itu adalah RE dikali IE kan, IE, RE. IE naik tentu VE-nya naik. VE naik, ingat lagi VBB dikurang VBE, VE itu kan VBB dikurang VBE. Kan? Jika VE-nya naik, ya kan, ininya akan lebih besar pengurangannya kan. Jadi dikurang VBE. Nah, VBE itu kan VBE itu kan VBE dikurangi dengan VBB kan. Nah, VBB dikurang VBE. Sehingga IB-nya akan turun. IB turun, otomatis IC itu kan adalah IB dikali dengan beta. Itu yang sama nih ya. Sehingga IC akan turun. IC turun adalah IE juga turun. Kenapa IE turun? Karena IE itu adalah IB ditambah dengan IC. Jika IB, IC turun, IB atau IE akan turun. IE turun, PE-nya akan turun. Ya turun nanti betanya akan naik lagi kan, nah, normal dia. Nah, itu kenapa? Itu keuntungannya kita tambahkan. Ini tidak ada aksennya ya, RE biasa. Tapi tahanan yang kita berikan. Kenapa ke RE kecil? Karena RE besar di sini. Karena pengaruhnya adalah pada saat arus AC. Pada arus DC ini seri ya, seri. Ini total RE kecil dengan RE besar itu buat sama dengan yang di atas tadi. Namanya 1 kilo ya, sama-sama 1 kilo ya. Pada saat ini namanya 1 kilo. Ya, pada 1 kilo. Total RE kecil dengan ini harus kita buat 1 kilo. Pada saat DC dia sama-sama 1 kilo. Atau 1,1 tadi, ini 100, ini 1 kilo. 1,1. Total pada saat DC ini kan betul. RE kecil dengan RE besar akan seri. Total sama. Tapi pada saat AC, kalau tidak ada RE, ini jumper. Tidak ada umpan balik untuk AC ya. Tetapi kalau RE ini kita berikan, pada saat ini jumper, ini masih ada R. Jadi masih ada umpan balik ke basis. PE-nya masih mempengaruhi IB. Tetapi kalau ini tidak ada, jumper langsung. Tidak ada, berapa ISK ini sekian aja. PE-nya tidak berubah. Tidak berubah. Nah, ini makanya umpan balik itu. Nah, kita arsimeter AC mengalir meletakkan emiter tegangan di emiter. Ini menghasilkan umpan balik negatif. Itu mengurangi arus IB. Arus IB turun, otomatis IC akan, IC turun, PE akan turun lagi. Ya, PE akan turun lagi. Jadi, arus beban akan turun. Arus beban kan IC-nya yang ke beban. Dari kolektor ya. Jadi dia menambah di sini. Ada RE aksen ini sama dengan tadi, ini yang tambahannya RE. Di mana RE swab ini jauh lebih besar daripada RE aksen. Itu dia namanya membenamkan. Pengaruh RE aksen dibuat jauh lebih kecil oleh RE. Kan satu sih, kita untung, berarti kita ranking itu stabil dengan umpan balik, tetapi sisi lain ada kekurangannya. Jadi kita tidak bisa hanya mengambil keuntungannya saja dengan tahanan swab ini. Tahanan ini membuat rangkaian stabil, beban kita akan aman, walaupun terjadi perubahan transistor, perubahan suhu gitu ya, suhu dengan batas tertentu tentunya ya. Makanya ini pakai apa nanti pendingin. Ya. Tapi ada juga resikonya. Di sini dia. Betanya di sini beta REAC ditambah dengan RI kan seri ya. Sehingga beta apa Z inverse-nya akan besar. Nah, ini kan seri dia. Sehingga nanti penguatannya adalah RC kecil di mana RC per RL dibagi dengan RE aksen ditambah dengan RE. Di mana RE ini jadi lebih besar. Akibatnya apa? Jika pembagiannya bertambah untuk penguatannya akan berkurang. Jadi, dari satu sisi, penambahan tahanan SWAM RE di emitter membuat rangkaian ini menjadi sangat stabil. Semakin besar dia makin stabil ya. Tetapi semakin besar dia, penguatannya akan semakin kurang. Makanya RE ini jangan dibuat terlalu besar juga. Sangat besar dia memang sangat stabil. Tapi penguatannya nggak ada, nggak apa gunanya kan? Hanya arusnya saja bertambah. Sama dia nanti dengan tegangannya. Penguatan tegangannya akan berkurang. Nah, kenapa? Ini rasanya cocok dengan besar karena RC-nya bisa kurang lagi. Sudah kurangin RC-nya ya penguatan akan berkurang. Nah, ini dia pembagi bertambah.
Jadi dia itu yang kita ambil. Jadi dengan menambahkan RE yang tidak terlalu besar, pakai aman, lalu semakin besar dia semakin stabil. Tetapi semakin penguatannya semakin berkurang, artinya penguatannya habis lama-lama. Jadi tegangan AC pada RE akan melawan perubahan penguatan tegangan pada VE. Jadi hambatan RE ini merupakan hambatan yang tak berpas ya, atau bukan jumper tadi. Untuk AC ya, makanya tahanan RE kecil itu tadi tahanan feedback resistor, katalit ya. Nah, ini kita hitung. Coba contohnya ya. Dia akan melawan perubahan di dalam penguatan tegangan. Contohnya apa? Jika arus kolektor meningkat, karena suhu umpamanya ya, karena dia bisa beda suhu, bisa arus isi yang naik ya, arus kolektor naik, dia akan menghasilkan tegangan output yang lebih besar kan, karena arus isi menjadi outputnya kan, tapi juga akan menghasilkan tegangan AC pada RE yang lebih besar. PE-nya lebih besar kan, RE lebih besar. Arus E dikali RE memiliki RE-nya lebih besar. Karena VBE-nya sama, ya, karena dari tegangan PBB sama ya, dan tegangan VN sama, dengan perbedaan VE dan VE, peningkatan pada VE adalah pada saat RIE meningkat, kan? RE-nya tetap. E pada saat meningkat, VE-nya akan meningkat. Juga akan meningkatkan tegangan VBE. VBE meningkat, nah hal ini akan meningkatkan arus kolektor AC. Karena berlawanan ya, peningkatan sumuran pada AC maka didapat tempat balik negatif. Sehingga arus IB-nya akan turun. Jadi ya, nah, kita lihat contohnya gimana dia. Sehingga VI-nya nanti kalau tanpa tahanan SWM, VI-nya adalah IB kali beta RE aksen kan. Nah ini ditambah lagi dengan RT. Jadi VI-nya atau VBE-nya adalah IB. Nah, sini ya. Dikali RE tambah RE aksen kali beta. Nah, kalau sebelumnya hanya IB dikali beta RE aksen. Kita juga ada penguatan ya. I kali E, RE jadi tegangan. Tambahannya. Ini sama. Karena IB sama dengan IC sama dengan IB kali beta, sehingga EIN sama dengan IC dikali RE aksen. Nah, kan? IB IC itu sama dengan kan? Kita IC sama. Kan? IB sama dengan IC dibagi dengan beta. Sehingga IC dibagi beta, beta jadi habis. Sama dengan kemarin ya. Nah, sekarang sisi outputnya sama. Nah, outputnya IC, RC dikali RC per RL atau IC dikali RC, IC kecil. Sehingga AV-nya menjadi out ini IC RE, PN-nya IC RE aksen tambah RE yang di atas, bawah, hingga IC ibarat satu ya, hingga RC dibagi RE tambah RE aksen atau RE aksen ditambah RE. Pembaginya bertambah, RC-nya tetap. Nah, ini untuk idealnya orang langsung sehingga ditulis karena RE jauh lebih besar dari RE aksen, maka AV sebagai RC dibagi dengan RE. Tapi kita tak menggunakan ini ya, karena ini pengaruh masyarakat. Jadi dia bukan benar-benar dihilangkan ya, tapi pengaruh ini kepada kamu jauh lebih kecil. Jadi untuk membuat melihatkan betanya tidak ada, padahal pengaruh beta masih ada. Walaupun kecil tetap ada kan. Jadi kalau ini bagi ini pasti ini akan lebih kecil ini ya, pengaruh betanya masih ada. Beta berubah, tapi pengaruh beta sudah sangat sangat kecil. Tapi dengan risiko penguatan kita juga akan berkurang. Nah itu dia. Jadi bukan hanya untungnya saja ya. Ngasih investnya kita kali RI tambah reaksi. Z instatnya sama, R1, R2, perali jadi dapat pengaruhnya pada Z invest ya. Sehingga karena jauh lebih kecil, ini ideal lagi beta RE. Tapi tetap kita menghitung yang ini ya. Z invest adalah beta RE tambah RE. Walaupun RE yang kecil ya. Tapi dia tetap ada pengaruhnya. Ini distorsi sinyal kecil. Untuk sinyal-sinyal kecil, dia akan kerusakannya itu lebih mudah untuk ditanggulangi dengan tahanan SPM. Kalau tidak, dia akan terjadi yang tadi ya, kita coba berubah sedikit aja inputnya, dia akan berubah. Sehingga dia akan lebih
apa namanya, input yang lebih besar itu akan lebih besar diolah, besar ya. Ini dia kesimpulannya dari tiga itu tadi, ada tiga keuntungannya ya. Karena tidak ada lagi, sebenarnya bukan tidak ada ya, sangat kecil ya. Sehingga besar dapat dikurangi, jadi supaya menjadi keuntungan, membuat stabil penguatan tegangan terhadap beban ya, peningkatan impedans input, ya, karena bertambah tadi RE aksen saja, sekarang dia beta RE aksen, sekarang beta RE aksen ditambah RE, di mana RE jauh lebih besar, RE kecil ya, dari RE aksen mengurangi distorsi untuk sinyal besar, tetapi juga ada kekurangannya, penguatannya akan berkurang. Nah, ini penguatan di mana sih? Baru untungnya aja ya. Ini ada kekurangannya juga ya. Kekurangannya adalah penguatan akan berkurang. Nah, kita lihat contoh besar ini betanya kita naikin kemarin 120 ya. Rangkaiannya kemarin yang sama nih. Makanya nih, kemarin hanya dia sampai 2 mili ya, 2 mili di atas sudah satu, sampai 5 mili lah. Ini sekarang ke 10 kali deh kan. Mana tahanan RE-nya untuk dia DC ini jumlah sama 820 dengan 181 kilo kan sama. Jadi ininya yang aslinya kita turunkan, yang serinya kita tambah. Jadi totalnya, tapi RE kecilnya 180. Pada saat AC ini hilang, tinggal ini 180. Tapi kalau hanya ini 1 kilo, ini hilang. Ya. Sehingga dia tidak ada umpan balik jika terjadi perubahan arus IC. Nah, karena ini dengan ininya cukup. Yang pertama, ini jangan yang diabaikan ya, yang diabaikan. Langsung kita hitung yang diabaikan. Di bawah aja. Nah, ini. Masukkan RE, gimana RE akhir. Tadi di atas juga mau saya. Yang di bawah. Betanya sama, RE akhir gitu. Diabaikan itu nanti errornya cukup besar ya. Tapi itu walau pengaruhnya masih ada. Itu yang di atas itu menunjukkan bahwa wah beta tidak ada lagi kan. Jadi orang nggak ada beta gitu kan. Jadi walaupun transistor diubah, jadi penguatan tetap segini. Kenyataannya tidak. Walaupun dia kecil tetap ada ya. Yang seperti kita ideal tadi. Nah, itu idealnya kita ambil. Kita ambil yang ideal di atas ya. Ini sebenarnya bukan ideal. Tetap RB itu ada. Ini RB tetap tidak bisa kita hilangkan. Ini untuk memudahkan perhitungan aja. Ini RB dapat 1,8 kilo kan. Ini ada 1,8 volt, ini 1,8 kilo. Sehingga dapatnya di sini bukan 1,1 mili ya. Tapi dia 1,08, 1,09 gitu ya. Masih ada. Ini bukan pasang beta satu. Nah, sama juga dengan beta tadi, RE aset. Makanya saya ambil contoh yang di bawah. Karena kita abaikan. Contoh, ini kan abaikan, nah ini kan abaikan ya, jangan nih. Ke bawah aja langsung. Kenyataannya ini lebih real. Nanti simulasi ini tetap berhitung. Bukan 200, cuman kalau simulasi beta kita nggak sampai 200. 190-an. Area ASEAN 20 tampil yang bagaimana. Sama untuk mencari rangkaiannya sama ya. 10 kilo dengan 2,2 kilo, ini 3,6, ini 10 kilo sama ya, ini 10 volt. Ini saat DC-nya sama-sama 1 kilo, tetapi pada saat AC yang berbeda. Dibagi dia, ada 2 R kan. Ini kalau pada saat DC kan putus, ini seri ya. 180 ohm ditambah 820 kilo ya 1 kilo. Tapi pada saat AC berbeda dengan yang di atas tadi. Dan di atas dia RE-nya hilang pada saat AC. Sedangkan di sini RE-nya 180 ohm. Ini yang membuat dia stabil. Tapi dia juga yang membuat penguatan berkurang. Dalam satu sisi dia menghasilkan dua hal yang berlawanan. Satu sisi menurunkan penguatan, tapi sisi membuat dia stabil. Jadi perubahan transistor, perubahan arus, suhu gitu ya, dia akan membuat outputnya ini relatif sama. Jadi perubahannya ada ya, seperti kita dia Zener kan, sebenarnya benar-benar 5,1 bukan 5,1, ada peningkatan tapi jauh lebih kecil dari kenaikan input. Ini juga nanti ada perubahan, tetapi jauh lebih kecil dari perubahan arus. Jadi dia dianggap kalau ideal dianggap nggak berubah gitu ya. Ada perubahan sangat kecil. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. PBB adalah R1 dibagi R1 tambah R2 kali efisiensi. Karena 2,2 kilo. Nah, dibagi 2,2 kilo ditambah 10 kilo, kita 10 volt dapat sama. Ini ideal lagi kita ambil ya, harusnya 1,8 di sini. Ya, dapat 1 kilo ya
1,8 dikurangi 0,7, 1,1 bagi 10 dapatnya 1,1 mili ampere. Karena nyatanya di bawah ini. Bisa kita ukur itu. Ya, DC tapi ya. Sehingga banyak lagi. 1,1 ya. Reaksinya sama karena 25 mili dan 25 mili. Kalau dibagi dengan 1,1 mili, kita dapatnya 2,7. Sama dengan yang di atas. Pada saat DC ya, dia tidak ada bedanya antara rangkaian span dengan tambah span. Dengan syarat, R totalnya di MK itu sama. 1,1 kilo, tapi dia sini dibagi. Satu di sebelum kapasitor, dua dia yang paralel dengan kapasitor. Karena aslinya, yang kapasitor ininya yang paralel dengan kapasitor saja 1 kilo kan, ini dibagi dua. Total DC-nya sama, di perhitungannya sama. Nah, kenapa dibuat sama ini Pak? Kenapa nggak ini kita 1 kilo, ini tambah? Nanti titik kerja kita bergeser. Karena untuk DC dia kan di total, seri kan. Makanya kita buat supaya titik kerjanya nggak berubah, ya totalnya kita ambil. Dan DC. Nah, kalau saya ubah nanti ini tidak akan berubah. Totalnya adalah bukan satu lagi. Artinya apa? RE-nya bertambah kan, berarti IE-nya turun. Berarti dia akan menggeser ke titik kerjanya itu ke atas. Karena RE bertambah kan, ke atas RE berkurang, dia akan ke bawah ya. Jadi menuju PCE cut off. Ini menuju saturasi. Nah, maka dibuat sama total emiternya nih kan, 1 kilo. Padahal dia berasal dari 2R kan. R E kecil, R besar. Tapi karena kapasitor putus yang menjadi di total. Ini juga kita ideal. Ya, kita dapatkan RE aksennya menjadi 22,7 ohm. Tetapi 22 ini dia seri, akan AC-nya ya. Nah, sini dia seri dengan 180 ohm. Beta RE aksen, beta dikali RE aksen ditambah RE. Di 22,7 ohm ditambah 180. Kan jauh lebih besar ya. 22 walaupun nggak sampai 10 kali ya. 10 kali kan 220. Tapi jauh lebih besar ya. Berapa kali itu? Hampir 8 kali ya. Kalau 10 kali kan 8 sampai 9 kali lah. Lebih besarnya. Makanya kalau tadi yang contoh di atas diabaikan, dia kan nggak sampai 1% ya. 1% baru kita abaikan. Ini jangan. Enggak sampai 10 kali aja nggak sampai kan. Apalagi 100 kali. Kalau 10 dia kan RE-nya 227 kan, ini 118, 140. Sehingga Z inverse-nya akan menjadi besar. Tapi lihat, karena nanti paralel dengan Z instead R1, R2, ya, dia akan menjadi ininya menjadi yang kecil kan. Tadi kan hanya, tadi contohnya 100 ya, ini 200 kali 22,7. Kalau tadi kan menjadi 2,27, sekarang menjadi 454 ya. Kalau dia tanpa 454 kilo tanpa RE kecil. Dengan RE kecil dia menjadi 40 kilo lebih. Dibandingkan dengan 10 dengan 2 kilo, ini akan mendekati hasilnya di bawah 2 kilo. Yang kecil ya. Jadi investnya yang berarti impedance inputnya yang besar. Tapi impedance tingkatnya akan berkurang. Kalau tadi dia 2,65 kan menjadi 1,72. Dan makin besar, paralel itu dia akan membuat yang kecil makin kecil. Hasilnya makin lebih kecil dari yang kecil ya. Kalau tadi kan 10 dengan 2,2, 1,8. Di bawah yang kecil kan. Sekarang paralel lagi. Dengan, ini kan dapat 1,8. 1,8 paralel dengan 40 ya masih di bawah 1,8. Kalau seri dia mendekati yang besar. Dapatnya 1,7. Dengan inputnya, sama dengan tadi. Ini 1,7 kilo dapatnya dari 50 tadi ya. 50 ya, besar ya. Mili ya, mili volt ya, bukan volt. Ya, ada. Ini juga mili. Salah. Ini di atasnya 50 mili ya. 50 mili volt ya. Sehingga 1,7 jadi statnya dibagi dengan jadi stat tambah RG-nya dapatnya kali 37. 74% ya. Nah, FC-nya sama dengan tadi. Yang satu tingkat ya. Tahanan kolektor, kolektor AC ya, sama dengan tahanan kolektor, paralel dengan tahanan berat. 3
3,6 kilo paralel dengan spiku dapatnya 26, 3,6. Sehingga penguatannya, nah ini yang kita abaikan tadi, kalau kita abaikan tinggal ini 2,6 kilo bagi 180. Dapat besar tadi di atas ya. Nanti saya lihatkan. 2,65 sama dengan sebelumnya 2,65 kilo 2.600 ohm dibagi dengan 180 teman. Biasanya kita bagi hanya 22 dapatnya 13. Biasanya di atas 100 dapatnya hanya 13. 10% kurang. 117, 10% 11. 10% lebih ya. Tetapi inputnya jauh lebih besar bisa kan? Input yang besar dia tidak cacat. Kalau tadi jangan kan 50 mili. 10 mili saja sudah cacat, apalagi ini 50 mili. Nah, itu coba 13. Enggak, seorangnya menjadi dari 50 sampai 10 kali. Karena 13 sampai 500. Itu sudah sampai setengah volt ya. Nah, kita bandingkan dengan tadi, ini 13 ya. Yang kalau kita abaikan, nah, pasti ini lebih besar. Tapi itu kenyataannya tidak akan kita dapatkan. Makanya kita lewatkan. Pengalinya berapa dia? 14 ya. Lumayan. 14 kali. Hampir 15 ya. Ini lebih setengah dia, padahal dia kurang. Nah, kita coba simulasinya dulu. Kalau simulasi nggak mungkin kita abaikan ya. Oh, abaikan RE aksen nggak bisa, karena dia sudah di dalam itu ya dihitung ya. Ini kita menggunakan yang kedua. Tapi RE aksennya dihitung. Nah, kita coba ketutup dulu swam ya. Nah, ada waktu ya. Dulu ya. Ya. Oke, amplifier. Bentar ya. Ininya saya ini kan dulu recordnya ya. Ya, nanti yang kaskade ini ada nanti kita. Oh, ya, yang kaskade dekat. Kita besar itu dia cacat. Nah, kita buat. 50 tadi ya. 30 milivolt ini satu tingkat ya. 40 mili, ini 50 mili itu ya. 100 lebih setengah volt ya. Volt tutupnya. Nah, biasanya itu tidak sampai 200 mili per 160-an. 100 berarti kan ini 500 tapi satu tip tutupnya hanya 1 volt. Tapi inputnya 50 mili. Sumber ya bukan input. Input akan hanya 37 gitu. 50 mili. Kita buat yang ini yang satu tingkat aja. Oh, kita ubahnya 5 tadi kita 50 ya. Kita terus
50 tadi ya. Lima puluh tadi ya. Nah, tadi masih mulus ya. Tadi oh, ini banyak ketutup ya. Kita bolak balik kita. Swab. Sangat mulus di ininya. Outputnya ya. Sangat bagus. Cuman dengan risiko, nah, jadi kita tidak bisa hanya apa namanya mengambil keuntungannya saja ya. Ini masih 100 mili. Dia menjadi 1, 2, 3, 4, 4, 4, berarti 2 volt ya. 2000 mili. Masih aman. Nah, tiba-tiba dengan satu. Itu dia. Di satu sisi kita bisa mendapatkan dia stabil, tapi sisi lain dia juga berkurang. Tapi itu yang kita ambil. Daripada besar, sama juga kan. Pemotornya besar, kaskade itu ya kan. Tapi cacat, tidak bisa ya. Jadi pertama outputnya itu tidak boleh rusak. Kemudian kita menghasilkan pemotor yang besar. Nah, itu mau kita. Tapi dari sisi lain, karena beta itu bisa berubah-ubah, ya, karena terhadap suhu, perubahan arus, sehingga nanti daya output akan berubah-ubah, sehingga bisa merusak beban. Nah, supaya beban tidak rusak, kita buat di 4 kali. Nah, cuma resiko dari beban balik tersebut atau tahanan sperm adalah memang lebih stabil, tetapi penguatan akan berkurang. Tapi itu yang kita ambil. Walaupun resiko sebenarnya kita rugi kan, tapi akan lebih baik itu kita akan aman jika terjadi perubahan-perubahan. Karena pemakaian alat itu kan tidak bisa sebentar. Nah, semakin lama nanti transistornya semakin panas, harus akan semakin besar. Sehingga kita buat ini, nah ini sampai kemarin dulu aja dulu ya satu ya. Waktunya sudah tinggal sedikit ya. Ini yang saya ambil simulasinya saja untuk yang 2 tingkat tadi. Daripada nanti PR-nya, kita lihat dulu, saya periksa dulu yang pertama ya. Yang kaskade juga. Seandainya tadi kan, masih inputnya tidak terlalu besar. Tentu kita, jika kita menggunakan rangkaian SWM, mendapatkan hasil yang kecil kan. Nah, ini bisa kita kaskade juga. Tadi. Sama yang dibuat tadi. Karena nanti ini tetap 1 kilo ya, titik kerjanya pasti tengah, mendekati di tengah ya. Ini 10 kilo, 20. Gimana Pak kalau kita turunkan ininya? Ini jadi 150, ini ditambah 870. Penguatannya akan lebih besar. Nah, kita coba yang ini aja. Ini ya. Ini saya naikkan, ini saya turunkan. Jadi 150 berarti kurang 30 kan? Atau 100 saja. Nah, 100. Tapi risiko kita kestabilan akan lebih turun ya. Tadi dapatnya ininya kita sebelumnya kita lihat dulu ya. Dapatnya ini ininya berapa tadi? Inputnya 100 ya.
ininya menjadi 2 volt. Saya turunkan. Tentu penguatannya akan bertambah. Itu 2 tadi ya, 2 volt ya. Kalau nggak cacat ya, kalau cacat. Ini berarti 180 tambah 80 ya, berarti 900 ya. Nah, totalnya tetap, jadi kerjanya nggak berubah ya. Ini tetap 100. Ininya tadi adalah outputnya 2 volt tanpa cacat ya. 2 volt kurang sebenarnya. 4 kotak yang biru ya. 1, 2, 3, 4. Sekarang kita coba. Nah, makin besar deh kan. Tadi hanya 4 kotak, ini sekarang menjadi 6 kotak. Tapi menjadi 3 volt ya outputnya. Sehingga menurunkan RT. Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya. Tadi dia 180 menjadi 250 aja ya. 150 berarti di sininya 750 ya. 750 ohm. Tadi waktu 180 dengan 820 dia 2 volt kurang dikit. Saya ubah menjadi 100 dengan 900 dia menjadi 3 volt. Sekarang di 2,5 naik. Ini bisa kita coba, tapi nanti untuk stabilan lebih baik dia yang 150 sampai 200 ya. Turun dia kan. Tadi yang 180 dia 2. Ini berapa? 1, 2 dengan sampainya biru ya. 1, 2, ya 2,5 kurang ya. 2,5 berarti 1,25 volt atau 1250 mili. Nah, itu dia pengaruhnya. Semakin besar dia akan semakin kecil. Sebuah ini sama, 500 dengan 500. Nah, terus 500 kan sudah kecil, jadi kerjanya sama ya. Cuman ini akan makin membuat penurunan. Nah, ya. Tapi masih kuat. Ini kan 10 kali. Ini hanya kira-kira 1 volt, setengah volt. Setengah volt menjadi setengah volt itu kan 500 mili ya. Nah, 500 nih, setengah volt lebih ya. 750 lah, 700 sampai 700 mili ya. Tapi lebih besar daripada inputnya 100, sumber 100. Jadi hanya 7,5 kali semakin besar. Makin stabil tetapi makin kecil. Nah, kita jangan, dia membuat harus tetap stabil, ininya cukup relatif. Keamanan dijaga, tetapi penguatan jangan hilang. Ya kalau mau kasih ini 1 kilo di sini kan, atau 900 di sini. Kita coba 900. Ininya 100 ya. Makin stabil. Tapi kita makin rugi. Itu dia, makin rugi. 500. Tapi turun, nggak sampai setengah. 500. Nah, tapi tetap lebih kuat ya, lebih kuat karena ini tidak. Nah, bisa kembalikan 180 ya. Nah, di situ kita keuntungannya adalah dia rantai kita aman ke beban. Selagi RE-nya itu nggak rusak. Tetapi tadi penguatannya 100 kali lebih, ya, 100 kali lebih, ini menjadi hanya belasan kali. Tapi ini kita ambil. Tapi janganlah dibuat terlalu besar ininya ya, makin rugi kita. Jadi boleh saja terbesar berarti kita tingkatnya banyak nanti. Untuk mendapatkan daya yang sekian berarti kita rugi. Kita buatlah ini dia sekitar 100 sampai 100, 200 lah ininya. Tapi jangan terlalu kecil. Buat aja 10 pompa. Pengaruh umpan baliknya kecil. Sehingga nanti beban tetap akan rusak. Udah capek-capek begitu beban juga rusak. Sudah ada gunanya. Nah, kita itu yang di teknik ini seperti itu. Jadi kita tidak bisa hanya membuat paling bagus. Paling bagus apa? Ya penguatannya kalau dipenguatkan penguatan paling besar. Tapi resikonya rusak ada. Dibuat paling aman juga nggak bisa. Kita buat aja RE-nya besar. Tetapi apa? Penguatannya sangat kecil. Sehingga kita untuk mendapatkan daya yang sama hanya bisa umpamanya dengan RE tahanan sfera yang relatif kecil dengan yang sangat besar.
Kita hanya katakan butuh 2 tingkat, ini butuh 5 tingkat atau 6 tingkat. Kan rugi dari material. Dan ukuran juga tambah besar. Nah, itu kita. Nah, sebenarnya masih ada ini lagi, satu lagi untuk ininya ya, tapi nanti kita minggu depan kita lanjutkan untuk masuk ke masalah common yang lain atau rangkaian yang lain. Jam 7 sampai di sini pertemuan kita. Nanti untuk berikutnya saya dulu PR-nya yang baru kita bahas. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita. Ya. Ya, Pak. Tutup ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.